Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Pratama Putra, NIM 4320046. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester yang diberikan di mata kuliah Fikih Dakwah. Baiklah, untuk soal pertama adalah manfaat mempelajari fikih dakwah. Bagi seorang dai, fikih dakwah itu sebagai pedoman dalam menetapkan atau menegakkan hukum-hukum syara berdasarkan dalil-dalil tertentu. Nah, ini manfaat yang pertama. Jawabannya, memberikan contohnya. Zaman sekarang perkembangan dakwah sangatlah mudah disampaikan kepada masyarakat atau mad'u. Begitu juga dengan orang-orang yang mudah mengakses informasi di mana saja, seperti media sosial, YouTube, IG. Pada zaman sekarang harus bisa mengikuti zaman, karena seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Dalam fenomena dakwah pada masa kini, para ulama atau dai harus kreatif dan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi sekitar, yaitu sebagai sarana dakwah tersebut. Dengan bermodalkan publik atau umum atau public speaking seorang dai, maka otomatis bisa dapat menyebarkan dakwah ini dengan baik. Tentu dengan ini kita harus menggunakan metode-metode dakwah yang baik dan benar agar dakwah yang kita gunakan bisa dipahami dengan baik oleh banyak orang gitu. Nah, untuk contoh dakwah yang memakai kaidah fikih dakwah adalah yang bisa dapat memberikan keteladanan sebelum berdakwah. Hendaklah seorang dai memberikan contoh yang baik pada mad'u. Dengan begitu, seorang mad'u dapat menerapkan setiap apa yang dilakukan oleh dai, karena mad'u akan mudah menerima dakwah yang disampaikan apabila diiringi dengan sikap dan kepribadian seorang dai. Baiklah, ini pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana saudara memakai kaidah fikih dakwah dalam berdakwah suatu saat nanti, serta berikan contoh. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah menyampaikan dakwah yang diperhatikan, yaitu mengenal terlebih dahulu mad'u atau dakwahkan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dapat mengikat hati seorang mad'u dengan cara berkata yang lemah lembut, baik, sopan, dan menyentuh hati. Untuk itu, kita sebagai dai dapat menyesuaikan kondisi dai situasi apapun, baik dalam situasi yang sempit, susah, senang, maupun dalam keadaan masalah. Nah, untuk yang ketiga, jawabannya adalah seorang dai harus dapat memberikan teladan yang baik kepada mad'u. Yang keempat adalah sebagai dai harus menjelaskan secara rinci dakwah yang disampaikan kepada mad'u. Nah, untuk yang terakhir yaitu contohnya. Contohnya, ketika saya berdakwah, saya akan mengenal terlebih dahulu mad'u dan harus berusaha mengetahui semua aspek. Nah, untuk sasaran dakwah kita harus mengetahui hal tersebut gitu, agar dapat tersampaikan dengan cara berkata yang lemah lembut, baik, sopan, serta menyentuh ataupun mengikat hati seorang mad'u. Baik, mungkin itu jawaban saya. Jika ada kesalahan, kekurangan, keikhtilafan dalam penyampaian, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.